warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suprianto. Ya, suatu hal yang buat saya puas ya di dunia ini salah satunya adalah setelah saya menyelesaikan permasalahan di bidang matematika ya. Jadi menurut saya matematika itu asik, matematika itu menarik. Jadi semua permasalahan dalam bidang matematika saya anggap sebagai suatu tantangan dan saya akan merasa puas ketika saya mampu menyelesaikannya ya. Bagi saya matematika bermakna makin terlatih makin tinggi logika. Banyak pelatihan soal, maka akan semakin meningkat kemampuanmu untuk melogika setiap permasalahan yang kamu hadapi. So, let's enjoy the math. Pada video ini akan kita bahas turunan atau bahasa kerennya itu diferensial ya. Nanti kita awali dengan konsep turunan ya. Ya, untuk bisa mendalami turunan nanti kita harus yang pertama memahami dulu konsep dari turunan, kemudian setelah itu kita akan buat rumus ke dalam bentuk aljabar, maka kita akan bisa menjelaskan turunan dalam bentuk aljabar ya. Setelah itu baru kita akan mengaplikasikan turunan ini ke dalam suatu permasalahan yang terkait dengan yang pertama adalah kemonotonan, kemudian yang kedua adalah nilai maksimum dan nilai minimum, dan yang terakhir nanti adalah kecepatan dan percepatannya. Nah, oleh karena itu mari kita dalami dari awal dulu, yaitu konsep turunan. Turunan adalah salah satu fondasi dalam analisis dan sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemonotonan, kecekungan, pengoptimalan, titik belok, dan masih banyak yang lainnya dapat dianalisis dengan menggunakan konsep turunan. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Saya sajikan ada sebuah kurva yang berwarna merah. Ya, kemudian kurva ini dipotong oleh sebuah garis memotong di dua titik. Anggap saja titik pertama dipotong dengan absis di C, maka nanti ordinatnya itu berarti kita masukkan nilai C ke dalam fungsi dari kurva ini sehingga menghasilkan FC gitu ya. Kemudian pada titik potong yang berikutnya, yang kedua, itu memiliki jarak sebesar H sehingga nanti absisnya bernilai C plus H gitu ya. Setelah itu untuk mencari ordinatnya kita masukkan C plus H ini ke dalam fungsi dari kurvanya sehingga kita peroleh yaitu FC plus H gitu ya. Nah, coba sekarang kalian bayangkan kalau seandainya selang ini, jarak dari C ke C plus H ini itu semakin kecil gitu ya, maka nanti titik ini akan bergerak mendekati ke titik yang ordinat ini C, FC ini ya, di sini ya, maka akan terbentuk garis seperti ini. Semakin lama akan semakin mendekati dari kurvanya ke tepi kurvanya sehingga pada akhirnya akan terbentuk sebuah garis, yaitu namanya adalah garis singgung kurva ya. Nah, ini adalah konsep turunan ya. Jadi intinya kita akan menggunakan limit di sini. Apabila limitnya mendekati 0 ya, bayangkan saja kalau hanya 0 maka nanti akan terbentuk garis singgung gitu ya. Gampangnya seperti itu. Jadi turunan fungsi f yang nilainya sembarang bilangan c adalah f aksen c ini dibaca turunan pertama dari fc, itu nilainya sama dengan limit fc plus h dikurangi fc per h untuk h mendekati 0 gitu ya. Nah, suatu fungsi dikatakan atau memiliki turunan itu dengan syarat yang pertama fungsi itu harus kontinu, dan syarat yang kedua bahwa limit kiri harus sama dengan limit kanan. Contohnya sebagai berikut ya. Tunjukkan apakah fx sama dengan mutlak x itu memiliki turunan. Kita buktikan. Kita akan gunakan rumus tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Ini rumus utamanya ini. Kemudian dengan cara nanti kita cek apakah dia memiliki limit di titik 0,0 ya. Sehingga kita masukkan c-nya diganti dengan 0. Sehingga kita hitung seperti ini. Sehingga kalau kita masukkan 0, maka turunan pertama dari f0 itu adalah limit f0 plus h dikurangi f0 per h untuk h mendekati 0. Kalau kita hitung, karena ini bentuknya adalah mutlak, maka
ini juga mengikuti tandanya ya, ini ada mutlaknya, ini menjadi 0 plus H diberi tanda mutlak, dikurangi nilai mutlak dari 0 ya, per H. Kemudian apabila kita hitung 0 plus H tentunya tetap ya, jadi H saja, dikurangi 0 juga nggak pengaruh, sehingga yang atas adalah mutlak H, kemudian penyebutnya masih tetap yaitu H, maka turunan pertama dari F0 itu adalah mutlak H per H. Ya. Dari nilai ini kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi ini, fungsi fx sama dengan mutlak x itu kontinu di titik 0,0 ya. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi, tinggal syarat yang kedua apakah dia memiliki limit kiri atau limit kanan ya. Yuk kita buktikan. Limit kiri kita dekati dari arah kiri, maka penulisannya seperti ini, limit mutlak H per H untuk H mendekati 0, ini pangkat negatif ya, itu artinya didekati dari arah kiri, maka nilainya nanti yang ada unsur H-nya menjadi negatif ya. Kemudian karena ini bagian pembilangnya ini ada tanda mutlaknya, maka tidak pengaruh negatifnya, maka mutlak H bernilai H, sedangkan penyebutnya menjadi min H. H per min H hasilnya adalah min 1 begitu. Jadi limit kiri nilainya adalah min 1. Nah itu limit kiri. Sekarang limit kanan. Limit kanan berarti kita peroleh dengan cara limit mutlak H dibagi dengan H untuk H mendekati 0 pangkat plus ini ya, berarti ini didekati dari arah kanan, nanti unsur yang mengandung H bernilai positif ya. Karena ini yang pembilangnya ada mutlaknya juga nggak ngefek ya, jadi tetap positif saja. H per H menjadi sama dengan 1 ya. Tadi limit kirinya kita peroleh min 1, limit kanan kita peroleh 1. Kalau saya ilustrasikan seperti ini ya, kalau saya gambarkan maka nilai gambar kurvanya tidak nyambung ya, ini tidak mulus, jadi ada terpecah, ini terpecah jadi 2, sehingga ini dikatakan ini tidak kontinu ya, tidak berlanjut gitu ya. Maka syarat kedua tidak dipenuhi. Dengan demikian maka dapat kita simpulkan bahwa karena limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fx sama dengan mutlak x tidak memiliki turunan gitu ya. Ini konsep turunannya ya. Saya berikan contoh soal. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 ya, kita bahas ya. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus utamanya, ini yang tadi saya tuliskan di bagian depan tadi ya. Kemudian dengan cara menggantikan nilai c nya dengan, karena kita membahas dalam unsur x, maka kita ganti c dengan x ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Turunan pertama dari fx itu adalah limit x plus h pangkat 3 min x pangkat 3 per h untuk h mendekati 0 ya. Di sini kalau kita perhatikan ada muncul pangkat 3, ini diperoleh dari fungsi yang turunkan ya. Fungsi yang turunkan tadi adalah x pangkat 3 gitu ya. Setelah itu kita uraikan yang x plus h pangkat 3 menjadi perkalian 3 kali, jadi x plus h dikalikan x plus h dikalikan x plus h gitu ya, biar memudahkan kita untuk mencermati apabila terjadi suatu kesalahan dalam perhitungannya. Dan kita kalikan bagian 2 yang terdepan menjadi seperti ini, x dikali x itu adalah x kuadrat, kemudian yang tengah-tengah itu adalah 2hx gitu ya. Yang bagian ujung belakang itu h kali h, yaitu h kuadrat gitu ya. Sehingga tinggal kita kalikan ini dengan satu lagi, yaitu x plus h satu lagi, menjadi seperti ini. Hasilnya adalah x pangkat 3 plus 2hx kuadrat plus h kuadrat x plus hx kuadrat plus 2h kuadrat x plus h pangkat 3. Dari penjabaran ini ada unsur yang sama di dalamnya, yaitu ada 2hx kuadrat ketemu dengan hx kuadrat, ini bernilai 2, ini bernilai 1, sehingga bisa kita jumlahkan menjadi 3hx kuadrat ya. Kemudian ada lagi yang sama lagi, yaitu h kuadrat x ketemu dengan 2h kuadrat x, ini yang depan 1, yang belakang 2, 1 tambah 2 itu adalah 3, jadi 3h kuadrat x
tinggal yang belum kita jumlahkan tuh yang bagian belakang ini, yang H pangkat 3 ya. Setelah itu ini yang X pangkat 3 ini habis karena dikurangi oleh X pangkat 3 yang di luar sini ya, sehingga hasilnya adalah turunan pertama dari fx itu adalah limit 3hx kuadrat plus 3h kuadrat x plus h pangkat 3 per h untuk h mendekati 0 gitu ya. Setelah itu karena di bagian pembilangnya ini terdapat unsur h semua ya, sehingga h nya kita keluarkan saja. Yang 3hx kuadrat punya 1h kita keluarkan menjadi 3x kuadrat, ini di luar ini ada 1h ya. Kemudian yang 3h kuadrat x kita keluarkan 1h nya saja sehingga menjadi 3hx. Kemudian yang di luar h1 ya. Kemudian ini h pangkat 3 punya 3h, h nya dikeluarkan 1 tinggal h kuadrat gitu ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, h nya dengan h yang di bawah itu bisa kita cancel atau bisa kita anulir ya, sehingga hasilnya adalah menjadi seperti ini. Jadi turunan pertama f dari fx itu adalah limit 3x kuadrat plus 3hx plus h kuadrat untuk h mendekati 0 gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan dengan cara substitusi, maka kita masukkan nilai h-nya yang 0 itu ke dalam h di sini ya, sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat plus 3 dikali 0 dikali x ditambah 0 kuadrat, sehingga hasil akhirnya bahwa turunan pertama dari fx itu adalah 3x kuadrat gitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa turunan pertama dari x pangkat 3 itu adalah 3x kuadrat ya. Untuk membantu kalian semua supaya lebih mudah untuk memahaminya dan bantu saya untuk mengecek apakah kalian sudah memahami apa yang saya sampaikan, silakan nanti di rumah bisa dikerjakan soal latihan berikut. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 4 ya. Silakan nanti jawabannya bisa dikirimkan lewat WA pribadi saya atau bisa dituliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke. Ya, untuk pintar matematika kamu cukup menjadi pribadi yang super math, suka pelajaran matematika. So let's enjoy the maths. Ya, jangan lupa untuk mengklik tanda jempol dan klik tombol yang berwarna merah ini jika dirasa video ini dapat membantu kalian semua untuk belajar. Ya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.